Oi cuy, kita lanjut lagi ke part 2. Ini untuk ukuran sasis. Untuk pembuatan kabin kalian cek di deskripsi video, udah ada polanya. Untuk panjang sasis dari depan sampai belakang itu panjangnya 60 cm. 60 cm. Kemudian untuk lebarnya, lebar total ini 7 cm cuy. Kemudian untuk bagian depan saya bikin kayak gini. Dalam untuk pemasangan kabinnya, nah agak saya legoin. Kalau kalian bikin lurus gak apa-apa, terserah kalian ya, senyaman kalian lah cara pemasangannya gimana. Setiap orang kan beda-beda ya caranya. Kalau saya ini untuk bumper depannya saya baut sekrup sama sasisnya gitu aja. Kemudian ini saya kasih selebor bagian dalam untuk selebor depannya. Nah kayak ginilah kurang lebih ya, menurut imajinasi kalian aja, atau enggak kalian lihat gambar-gambar truk asli gitu gimana. Nah seperti inilah kurang lebih untuk sasisnya. Nah itu ada 2 baut sekrup. Pemasangan kabin dampernya saya sekrup ke sasisnya. Kemudian kabinnya saya kasih engsel ke bumper. Udah gitu aja. Oke lanjut untuk bagian pengaman sampingnya cuy sama bumper belakang. Nah ini untuk polanya, ini kan kepotong jadi 2 ya. Nanti kalian sambung jadinya kayak gini. Ini pola yang udah saya potong, yang udah saya tempelin di kayu juga udah saya potong. Nah kayak gini kalian tempelin jadi satu. Ini udah seukuran di kertas A4 cuy. Lanjut untuk bagian bumper belakang sama samping. Ini untuk bagian bumper belakangnya juga udah saya potongin untuk bagian-bagiannya. Nah seperti di video kalian simak aja. Selanjutnya mau saya rakit dulu. Ini untuk lapisan kotak itu nanti aja. Kalau bagian pengaman samping udah dipotong, selanjutnya kalian bikin garis kayak gini, kalian kurangin lagi. Nah nanti untuk bagian lebarnya nggak usah dikurangin, untuk rangka bumpernya aja cuy. Kemudian untuk bagian lebar belakang kalian gerinda kayak gini. Untuk bagian dalamnya kalian peges miring gitu aja. Nanti untuk bagian luar kita ovalin. Nah ini pengaman sampingnya udah saya potong seperti ini jadinya kalau nanti dipasang. Tapi ini untuk bagian selebor masih belum saya oval. Habis ini mau saya oval. Untuk bagian dalamnya kayak gini. Nah setelah saya gerinda jadinya kayak gini untuk selebor belakangnya. Nanti kalau masih kurang rata bisa kita amplas manual lah sih. Yang penting bentuknya udah kelihatan. Nah kayak pakai ini amplas gerinda. Nah kalau dipasang ya kayak gini. Oke lanjut mau saya lem dulu. Ini pemasangan cuma pakai lem G aja. Kalau dipaku nanti pecah untuk bagian selebornya. Kurang lebih seperti ini hasilnya setelah saya pasang ini ya. Ini untuk bagian kirinya. Ini kalau nanti kurang rata kalian amplas aja pakai gerinda yang manual. Ini untuk pengaman samping, kalau kalian pengen bikin variasi ya tinggal kalian sesuaiin aja lah dengan imajinasi kalian, atau enggak kalian contoh tuh truk-truk yang pengaman sampingnya udah variasi. Untuk bagian dalam nanti bisa kita main dembul. Untuk yang bagian enggak rata itu bisa kita dembul cuy. Oke untuk pengaman samping udah selesai. Selanjutnya saya mau pasang bumper belakangnya. Nah ini untuk variasi yang kecil-kecil itu paling terakhir. Cara pasangnya kayak gini. Ini ditaruh di dalamnya, jangan di belakangnya kayak gini. Soalnya nanti ukurannya beda kalau ditaruh di belakangnya. Nah ini bisa kalian kasih lem kayu. Kalau pengen cepet kalian kunci pakai lem aja. Karena pakai lem kayu ini nanti saya nguncinya pakai paku tembak cuy. Jangan pakai paku yang di palu itu juga bisa, tapi untuk bagian kecil kayak gini rawan pecah lah. Nah ini mau saya tempelin, kemudian saya kunci pakai paku tembak.
selanjutnya kalian ukur untuk lebarnya bagian belakang, untuk total ya, lebar dari kiri sampai kanan. Ini kalian ukur ketemunya berapa, kemudian kalian bikinkan potongan kayu. Panjangnya sama seperti lebar bagian belakang yang saya ukur ini. Nah, ini untuk potongannya udah saya bikinkan 4 potong, ditaruh di sini. Di belakangnya selebar, di depannya sama yang paling depan 3 potongan, maaf, ini saya bikinkan 3 potongan aja. 3 potongan aja udah kuat cuy. Sebelum dipaku ya wajiblah saya pakai lem kayu, soalnya kalau udah kering itu kuat banget. Ini untuk lemnya, lem Presto namanya. Nah, saya pasang di sini, saya kunci pakai paku tembak. Kalau pakai lem K itu sebenarnya bisa, cuma ya lebih ngiritnya lah cuy, pakai lem Presto aja. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya untuk sudut bagian bumper belakang ini mau saya gerinda. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang belum rata, kita halusin lagi pakai amplas gerinda. Nah, tadi motongnya pakai yang amplas gerinda potong, amplasnya pakai yang gerinda amplas. Oke, lanjut. Nah, setelah dihalusin itu jadinya kayak gini cuy, ngoval. Ngovalnya agak lebar, jadi ya enak lah untuk dilihat. Ya kalian sesuaiin aja lah, nggak harus sama persis kayak di video. Kalau menurut kalian udah bagus ya udah gitu aja. Ini cuma langkah-langkahnya, step by step cara perakitan. Selanjutnya cara pemasangannya tuh kayak gini. Pastiin untuk tinggi selebar belakang sama depan itu sama. Nah, ini kan yang pengamannya masih kurang tinggi ya. Nanti di sasisnya saya kasih pangkon kayu lagi supaya seimbang lah antara depan sama belakang itu tingginya sama. Jadi saat dipasang roda itu enggak, yang belakang enggak tinggi atau enggak yang depan ketinggian, itu enggak. Jadi supaya pas gitu aja. Oh ya, untuk sebelum pengaman sampingnya dipasang, saya mau pasang ini dulu, variasi bumpernya. Karena ini ketebalan, ini saya belah jadi 2 cuy, kayak gini. Jadi agak tipis, atau enggak kalian bikin yang ukuran tebelnya 2 mili. Nah, seperti ini. Lalu untuk ini apa ini namanya ya, variasi gitu aja lah. Ini kalian gerinda, kalian pakai sudut-sudutnya. Oke, kita pasang. Nah, setelah semua terpasang tuh kayak gini. Nanti kalau ada yang kurang ya kalian tinggal tambah-tambahin sendiri, kalian bikin sebagus mungkin lah. Ini nanti ya, yang penting kalau saya itu yang bagian utamanya udah kepasang semua, itu ya udah, nanti kalau ada yang kurang dipikir lagi sama jalan gitu aja lah. Selanjutnya saya mau bikin potongan untuk tambahan sasis supaya tingginya selebar depan sama belakang itu bisa sama lah, nggak tinggi sebelah, supaya nggak jumping gitulah. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah saya tambahin cuy untuk sasisnya tingginya. Untuk tambahannya itu kalian sesuaiin aja lah, nanti kurangnya berapa kalian bikinin potongan. Nah, kayak gini. Ya sekiranya bisa pas lah, antara selebar depan sama belakang itu tingginya bisa pas. Tingginya nyesuaiin, nggak ada ukurannya ya kita cari sendiri. Nah, ini udah sama, palingan ya kalau ada selisihnya itu nggak banyak, dikit banget. Nah, ini kalau dirasa udah pas ya udah gitu aja lah cuy. Oke, yang terakhir ini udah saya pasang. Untuk pemasangannya cuman di baut skrup. Kenapa kok di baut skrup itu, kenapa ya, supaya nanti saat proses pengecatan itu bisa dilepas. Jadi ini enggak saya paten. Untuk bagian depan ini kurangnya kalian tambahin sendiri. Nah, ini kan paten ya, nanti untuk bagian selebar depan dipotong.
Nah, di tempat yang saya coret atau enggak ya di sekitar situlah kalian potong pakai gerinda potong supaya bisa dijungkitin. Oke, ini udah selesai, ini udah saya gerinda, saya potong maksudnya. Nah, baliknya itu kan plek di tempatnya, jadi enggak ya bisa pas gitulah. Oke, mungkin cukup sekian dulu video pemasangan pengaman sama sasis. Udah kurang lebihnya mohon maaf. Untuk baknya mungkin nanti mau saya kasih ukurannya aja cuy untuk pembuatan, soalnya kalau bak itu paling mudah. Nah, untuk pengaman samping kalian tambah-tambahin aja lah, kalau pengen dikasih stainless tinggal potong gitu aja. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung di next video. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe tombol di bawah cuy, gratis. Dadah.